Baik semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita udah lewat Lebaran ya, jadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin semuanya. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada perkataan-perkataan atau ucapan yang salah. Oke. Dari pertemuan sebelumnya kita udah belajar soal image target sama markerless, terus sedikit tentang UI ya. Terus untuk pertemuan kali ini kita bakalan coba praktek buat bikin 3D UI yang interaktif gitu. Contohnya itu kayak gini. Jadi dari itu kemarin kita kan pertemuan sebelumnya udah belajar bikin UI ya buat main menu, tapi buat pertemuan sekarang UI-nya agak beda karena UI-nya itu bakal ditaruh di 3D workspace-nya gitu. Jadi UI-nya itu 3D. Oke. Pertama-tama seperti biasa ya teman-teman, import dulu package si Pupore-nya ke Unity, ke project. Di sini teman-teman boleh merhatiin dulu atau boleh ikut langsung praktek juga. Tuh. Nah, jadi buat contohnya ini, di sini saya ada scene 3D, bukan 3D maksudnya image target. Di sini ada barcode, terus yang layar kanan itu simulatornya. Saya punya simulator. Kalau saya arahin ke barcode, nanti dia muncul layarnya. Nah, di sini ini yang bakalan kita pelajarin. Bentar.
Di sini ada 3D UI buat ngeinteraktifin si airnya. Kalau di sini interaktifnya itu buat setiap aksi dari button-button ini itu bakal merubah warna si kendaraannya. Misalnya saya klik biru, dia berubah warna. Seperti itu. Oke, tag project kosong dulu. Teman-teman bisa pakai project yang sebelumnya atau bikin project baru. Itu gimana enaknya aja. Bentar. Nah, kalau udah ke import, seperti biasa, kalau itu cuma ini dulu, nge-setup si airnya, yaitu di copy si app license-nya dari Puporia. Puporia. Nah, habis itu seperti biasa kita masukin mau pakai apa? Image target atau markerless. Kalau HP teman-teman belum support sama yang markerless, boleh pakai image target aja. Sini saya pakai contohnya yang image target. Jadi harus import juga database. Uh, Bentar, saya hapus dulu yang ini. Nah, kalau udah di download, diimport aja langsung. Nah, kalau udah diimport, tinggal di setup aja di bagian image targetnya ke database yang udah diimport tadi. Gitu.
Terus habis ini kita bakalan bikin UI-nya. Nah, caranya seperti biasa kalau bikin UI itu kita butuh kanvas terlebih dahulu karena kanvas itu buat menampung semua komponen UI. Maksudnya game objek UI gitu. Kita ke bagian UI terus add yang kanvas. Nah, otomatis ada event system. Event system itu kayak sistem yang ini ngoperasiin si input-inputnya gitu, kayak button, input field, nanti udah otomatis diaturnya sama event system. Kalau udah gini, kita setup dulu si kanvasnya, karena kan sebelumnya kita gak setup kanvas ya, tinggal nge-add game objek yang baru aja. Nah, kalau buat 3D workspace interactive UI, kita butuh nge-setup sedikit komponennya. Yang pertama itu, di bagian kanvas kita klik, terus di inspektor, itu ada komponen kanvas. Nah, di bagian render modenya, kita ganti ke dari screen space overlay diganti ke workspace. Nah, kayak gini. Terus di bawahnya butuh event kamera, yang mana event kamera ini kita isi aja dari AR kamera. Di drag and drop ke sini. Kayak gitu. Terus di bawahnya ada canvas scaler, kita nggak butuh ini, jadi kita remove aja. Di titik tiganya ini di bagian kanan, diklik terus di remove. Seperti itu. Terus kan kita udah punya AR kamera ya, buat nge-scan si barcode-nya. Jadi kita agak perlu lagi mainin kamera, kita hapus aja. Seperti itu. Terus habis gitu kita bakalan coba bikin button, tapi sebelum itu kan ini kelihatan buat kanvasnya ukurannya masih gede gitu, karena ini tuh kanvasnya udah masuk ke dunia 3D-nya, jadi kelihatannya di sini. Kita kecilin dulu. Caranya di bagian inspektor ini ada rect transform. Buat posisinya yang pos X sama pos Z, pos Z sama pos Y ini diganti semuanya jadi 0. Biar ke tengah si posisi kanvasnya. Nah, kalau ada gini, ini kan udah di tengah sebenarnya itu, tapi ukurannya masih gede, jadi kita atur aja dulu. Width sama height-nya kita coba ganti ke 100 biar lebih kecil. Nah, karena masih gede, kita ini aja deh, kita scale aja ukurannya. Yang logo ininya kita klik dulu biar kekunci semua ukuran. Kita ganti scale-nya ke 0 titik sekian biar ukurannya lebih kecil. Nah, 0.1 masih gede, kita ganti lagi, kecilin lagi 0.5. Masih gede juga. Nah, ini udah lumayan pas. Kalau udah gini, ini kan si UI-nya masih menghadap ke depan belakang gitu. Sini saya mau buat si kanvasnya ngadep ke atas gitu. Caranya, di bagian rotasi, yang bagian sumbu X diganti ke 90. Nah, jadi si kanvasnya ngadepnya ke atas. Ini juga posisinya bisa diatur di ke atasin sedikit. Nah, ini. Terus mungkin agak ke kananin. Seperti ini. Terus, di sini saya bakalan coba buat nambahin dulu judul buat si kanvasnya. Maksudnya nambahin teks. Caranya di kanvas kita klik dulu, klik kiri, terus klik kanan buat nambahin children game objeknya nantinya. Terus pilih UI lagi. Terus saya bakalan nambahin dulu teks buat yang pertama. Dan teksnya juga pilih yang teks Mesh Pro biar resolusinya lebih jelas yang dibandingkan dengan yang teks yang legacy ini. Nah, buat yang teks Mesh Pro ini kan semacam plugin, jadi kita butuh nge-import si plugin ini. Kita klik import aja, ini nggak perlu download, cuma nge-import aja kok. Nah, kalau yang buat example-nya ini nggak perlu diimport, kita biarin aja terus close aja.
Nah, habis gitu di sini ada teks kan ya. Oh, ngadepnya kayak gini. Nah, kita coba kasih judul aja dulu, misalnya apa ya? Kita mau ganti warna mobil misalnya. Saya kasih judul ganti warna aja. Terus disesuaikan aja teksnya mau kayak gimana. Ini sama kayak mainin di Word. Jadi nggak terlalu bingungin buat komponennya yang di bagian inspektor. Nah, kalau teman-teman nggak mau teksnya ke bawah kayak gini, kan ini kan terbatas sama kotak kanvasnya ya. Jadi kita bisa juga si teksnya ini tuh tembus dari kotak batasannya. Caranya ke bagian wrapping, terus yang enable ini di disable. Nah, jadi teksnya tanpa batas bisa ke kanan. Tuh, kayak gitu. Terus di bawahnya saya mau bikin tombol buat ganti warna mobil. Oh, sebelumnya saya mau kasih ini dulu, sebelum ke mobil, saya mau kasih contoh dulu buat ganti-ganti bentuk game object aja. Di sini kan di Unity-nya udah ada ini ya, bawaan 3D object, ada cube, sphere, capsule, dan lain-lain ya. Saya bakalan coba masukin dulu yang cube. Ini posisinya diketengahin si QR-nya aja. Kita ganti posisinya 000. Terus saya nge-add juga game objek yang lain kayak sphere, terus capsule, ada silinder juga. Oke, ada 4 game objek yang baru saya masukin. Terus buat posisinya mau apa? Buat posisinya mungkin udah 0, terus tinggal scale-nya aja disesuaikan juga. Nah, kalau buat ngatur semua scale-nya ini secara bersamaan, bisa juga di blok kayak gini. Ditekan shift, diklik dulu salah satunya, terus ditekan shift, terus diklik lagi di ujungnya yang mau di scale, yang mau di blok maksudnya. Nah, terus kita kunci lagi si logo ini, terus kita scale lebih kecil aja, misalnya 0,5. Nah, terus posisinya juga kita bisa atur dikatasin secara bersamaan, begini. Nah, mungkin di sini saya mau bikin dulu fungsi button buat ganti bentuk ya. Nah, di dalam kanvas saya mau bikin 4 game object button buat ngeaksiin perubahan bentuk dari game object. Kita ke UI, terus sini masukin button yang text mesh pro. Nah, kita atur aja si ininya, si apa posisinya. Mungkin teksnya di lebih atas kayak gini. Button ini buat kanvas, ukurannya mungkin digedein lagi di 300 mungkin 400, tingginya 400. Oke. Gede 200. Ini diatur-atur aja. Terus mungkin buat buttonnya, di sini kan kalau kita nge-add button ya, di sini di children-nya udah ada teks bawaan, kita langsung bisa ubah aja nama buttonnya, misalnya ganti ke bentuk yang pertama itu cube. Terus buat game objeknya saya ini juga, saya ganti juga namanya biar gak pusing, jadi cube button misalnya. Oke. Terus masih ada 4 bentuk, jadi saya bikin duplikat aja jadi 4 button. 1, 2, 3, 4. Oke. Posisinya diatur-atur aja. Begini. Namanya juga ini dirapihin biar gak pusing. Sphere.
Nah, terus buat teksnya juga disesuaikan. Kalau sphere, jadiin sphere. Ini kapsul. Nah, kalau udah gini, kan di dalam inspektor komponen game object button ini ada komponen button. Terus di bawahnya juga ada on click. On click ini itu merupakan aksi yang mau dilakukan ketika button ini diklik gitu. Kita bisa klik aja add list-nya. Terus buat aksinya, di sini kita buat algoritmanya itu yaitu ketika tombol ini diklik, maka munculkan salah satu game object yang ada di hierarki gitu. Terus game object yang lainnya itu di hide gitu. Nah, caranya berarti kita butuh 4 aksi on click. Jadi yang pertama, yang cube kita drag and drop ke sini, terus yang sphere juga, semuanya pokoknya dimasukin aja ke dalam aksi ini. Nah, terus di bagian function ini kita ganti fungsinya menjadi ke bagian game object, terus set aktif. Jadi yang kiri ini tuh preferensi apa yang mau dilakukan, terus yang kanan itu fungsinya apa yang dipanggil gitu. Kita semuanya ganti dulu ke ke set aktif. Karena set aktif ini tuh boolean, jadi ada true and false. Jadi ada kotak buat ngeset si statusnya itu aktif atau enggak gitu. Dan fungsi yang kita panggil di sini itu game object. Game object ini yang ada di hierarkis, ini semuanya disebutnya game object. Terus set aktif ini tuh kalau kita lihat di inspektor ke bagian atas, ini ada centang juga. Centang aktif. Kalau ada checklistnya kayak gini, kalau nggak ada, dia itu nggak aktif gitu. Misalnya nih, di sini ada cube, kita centang set aktifnya dimatiin, si cube-nya jadi nggak aktif, jadi nggak kelihatan di dunianya gitu. Kalau kita centang, dia bakalan ada muncul kayak gitu. Jadi buat button ini, buat yang cube button, kita set aktif centangnya dicentang. Terus yang lainnya dimatiin, biar nantinya kalau tombol ini diklik, bakal ngelakuin aksi mengaktifkan game object cube dan game object yang lainnya itu dimatiin. Kayak gitu. Terus buat button-button yang lainnya juga, dilakuin hal yang sama kayak tadi, kayak yang cube button. Nah, kan kita udah bikin satu ya. Kita coba simulasiin. Nah, di sini teman-teman juga selain harus pakai HP ya, di sini juga ternyata ada saya baru nyadar, ternyata ada simulatornya gitu. Jadi kita nggak perlu pakai kamera HP, kita cukup pakai simulator aja. Nanti buat kontrolnya itu WASD terus lap shift. Kita coba jalanin misalnya. Bakalan gelap kayak gini. Kita coba klik tombol cube. Nah, nanti si game object yang lain itu bakal hilang, kecuali yang cube, kayak gitu. Terus buat tombol-tombol yang lainnya juga tinggal dilakuin hal yang sama aja. Kalau mau cepat, ini semuanya diblok dulu. Terus tambahin 4 aksi kayak tadi.
Terus semuanya dimasukin jadi referensi kayak gini. Kapsul. Silinder. Ininya pilih fungsi yang set aktif. Terus di setiap buttonnya dibedain, kalau yang speed berarti yang speednya aja yang diaktifin, kalau yang kapsul, kapsul, kayak gitu. Terus kan tadi kalau kita langsung play, ini semuanya langsung muncul ya, semua game object yang ada di sini. Biar gak gitu, kita coba matiin aja dulu. Nanti munculnya itu ketika diklik aja. Kita coba simulasiin. Nah, biar gak pusing, saya dikekanin aja deh ininya apa, si review gamenya. Kamera itu lagi di... Oke. Ini saya gerakin di kameranya pakai keybind yang ada di sini tadi, WASD sama left shift. Kalau gerakin kameranya itu, kalau pakai simulator itu klik kanan aja ditahan. Nah, saya arahin ke sini, ke barcode, nanti bakal muncul AR-nya itu berbentuk ini, kanvas 3D yang kayak gini. Kalau kita klik cube, nanti muncul cube. Kita klik sphere, nanti bentuknya berubah jadi sphere doang yang aktif. Kayak gitu. Sama tombol-tombol lainnya juga udah berfungsi. Seperti itu, bagaimana? Pusing. Di mana? Pusingnya di mana? Ah. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Yang pusingnya di mana? Mangga ditanyain.
Dan saya bakal contohin lagi ya cara bikinnya pakai contoh yang beda. Misalnya sini apa
Saya bikin ini di duplikat dulu, terus yang tadi sihnya saya ganti jadi ganti bentuk. Kalau di scene baru saya bakal bikin contohnya itu ganti kendaraan. Sini saya udah nyiapin ini aset yang baru diimport tadi, yaitu kendaraan. Nah, mungkin buat yang awalnya itu, yang bedanya itu di sini aja ya, di kanvas, posisinya diatur, terus scale-nya dikecilin, terus rotasi yang S-nya dikeatasin kalau yang saya. Terus tadi itu ada satu komponen yang di-remove, yang di bagian bawahnya kanvas. Ininya, terus yang bagian render mode diganti ke workspace, event kameranya diisi sama AR kamera. Terus contohnya sini saya hapus yang tadi, saya ganti bentuknya itu ke kendaraan. Nah, ini biasa apa? Kalau kegedean kayak gini diatur aja scale ya atau ukurannya. Di sini ada apa aja nih? Ada ambulan, terus hatchback, mobil sedan, mobil apa lagi? Polisi. Oh, ini sedan, ini hatchback. Oke, kita coba setup lagi buttonnya ya. Ini mungkin buat judulnya ganti aja, jadi ganti kendaraan. Terus teks button-buttonnya disesuaikan aja sama bentuk yang mau dirubah. Sedan. Nah, polis ini. Terus buat yang isi ininya sama kayak tadi, diisi sesuai bentuk yang ada. Fungsinya diganti ke game object set aktif. Terus buat yang centang aktifnya ini disesuaikan juga. Oke. Kalau udah gini udah jadi. Tinggal arahin air kameranya ke barcode. Oh iya, ininya di ini dulu, di hide dulu. Terus tinggal diklik aja, nanti bakal muncul kayak gini. Oh iya, ini kalau air itu kan harus dimasukin ke sini ya. Jadi nggak boleh di luar, si kanvasnya itu nggak boleh di luar, si image target harus di dalam image target, jadi children-nya gitu. Jadi si kanvasnya dimasukin ke image target biar kanvasnya muncul ketika kamera kita nge-scan si
barcode-nya gitu. Nah, kalau udah gini baru si barcode-nya gak bakal muncul, kecuali udah kedeteksi si QR code-nya. Nah, baru muncul. Seperti itu. Ah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aduh. Ya, Kalau misalkan lainnya kan ini ganti kendaraan, ah, terus misalkan kalau ini rumah nyambung jadi ganti bentuk ya. ganti bentuk sama ganti kendaraan. Ah, biasa, soalnya itu masih satu aksi, satu cuma beda itu doang, beda contohnya doang kayak gini. Nah, itu Oh, nggak usah, tinggal ditambahin aja di kanvasnya teh button baru gitu. Bisa jadi banyak fungsi di satu kanvas teh kayak gitu. Kayak gitu atau kumaha? mau gitu jadi kan Heeh. Oh, jadi di si button teh bisa manggil fungsi apa aja gitu. Misalnya mau ditambahin lagi ini bisa tambahin lagi fungsi, bisa misalnya nyari referensi apa gitu. Kalau mau logikanya lebih interaktif si game objeknya mah tinggal ini sih, harus nambahin script, uh, coding, tapi sebenarnya mah simple. Cobanya tambahin animasi di ininya, di di apa, si air kameranya jadi lebih ada animasinya gitu. Kita coba ini dulu pakai Mixamo nih. Kita cari dulu karakter. Nah, kalau mau nyoba-nyoba juga pakai karakter 3D, bisa buka websitenya Mixamo, banyak yang gratis. Jadi yang di download itu ada dua, teksturnya sama animasinya. Misalnya apa ya? Oh ya, ini kalau masih kalau nanti ada yang lupa, nanti bisa ditonton aja, nanti ini saya nge-record. Upload di YouTube nanti aman. Tutor. Bentar. Mau yang mana nih animasinya? Hah? Mana? Oh, nah iya dah. Coba nih ini ya. Ayo maju-maju, ntar nyari yang lebih simpel lah. Nah, ini yang loncat aja lah. Coba. Loncat lah kok. Ntar. Loncat. Mana tadi loncat? Aduh.
Nah, ntar agak rada error ininya. Mixamonya gak bener. Disuruh loncat malah kayak gini. Coba download yang ini deh. Tapi dilihat juga sama ininya deh. Sama kekuatan sinyalnya, kalau lama nanti pakai animasi yang lebih sederhana aja. Coba download. Oke, cuma 7 MB, cukup ngebut. Kalau buat bikin animasi bisa pakai Blender ya. Karena kalau di Unity ini cuma bikin animasi-animasi simple aja bisanya, kayak muterin barang atau ngelempar-lempar barang, itu bisa di Unity kayak gitu. Nah, kalau udah ke gini, ini kayaknya harus di ini dulu, di ekstrak dulu. Waduh. Custom. Kita coba import foldernya aja ke aset. Di scene baru deh, Tar. Biar agak kabaliut. Kita bikin scene baru. Animasi. Yang ininya dihapus, yang di objek tadi. Terus coba masukin prefab-nya. Nah, kalau nggak ada ini, kalau nggak ada teksturnya kayak gini, coba di ini diekstrak jadi di bagian apa? Bagian project, diklik aja si asetnya itu, terus ekstrak tekstur, diklik di inspektornya. Nah, di sini kita coba bikin ini. Kita perlu folder baru buat nyimpan ekstrakannya. Saya coba bikin di luarnya, di bagian folder aset, terus kasih aja nama, misalnya tekstur. Oke, nah udah ke ini, import. Ada yang error. Coba di close aja deh. Oke, terus saya coba ganti ininya ya, apa? Buttonnya ganti juga. Misalnya animasi. Tombolnya juga saya hapus-hapus dulu. Misalnya tadi tuh animasinya yang ke download, kalau nggak salah jalan yang ke downloadnya mah. Jalan. Terus satu lagi saya mau bikin animasinya idle atau diem aja gitu. Idle biasanya.
Ini buat yang fungsi-fungsi yang tadi yang kosong dihapus saja dulu. Kalau ini saya cuma ini ya apa? Cuma ngejelasin aja studi kasus yang berbeda gitu fungsinya. Jadi teman-teman boleh ngikutin, boleh enggak kalau yang bagian ini mah. Saya cari dulu di bagian ini, di bagian file folder yang tadi di download itu biasanya udah disediain juga animasinya. Kalau kita expand misalnya. Aduh. Kita cari dulu animasinya betul. Wow. Animasinya kayaknya nggak ada di sini, Utara. Mana ya? Saya coba salah satunya aja. Nah, kalau buat bikin, ini buat tambahan ya, kalau buat animasi itu kita perlu namanya komponen animator. Terus, kalau kita udah nge-add komponen animator, kita butuh yang namanya animasi controller. Di bagian project, kita klik kanan terus add animator controller. Nah, terus kalau udah bikin kayak gini, kalau di double klik nanti bakalan ngebuka ini Windows Animator. Kita coba masukin animasinya ke sini. Animasinya itu ada di ini, ada di folder yang kita import baru aja. Coba yang tag. Nah, kita drag and drop yang logonya ini kayak gini, yang segitiga. Kalau dari Mixamo kayak gini. Tulisannya mixamo.com. Terus, kalau udah kayak gini, ini, bentar. Si animasinya jangan lupa dikeluarin dulu dari ini, dari folder yang tadi. Nah, terus kalau udah gini, oh bentar, masih gak bisa. Jangan dikeluarin. Bentar. Agak pusing juga. Coba kita play dulu apa udah jalan apa belum. Emang belum ini kayaknya. Animasinya masih belum ke import, tapi coba kita coba. Oh, udah. Nah, jadi nanti kalau udah dibuat animator controller ini dimasukin ke komponen yang kita add barusan, yaitu animator. Kita drag and drop ke sini. Tapi sebelum sebelum di drag and drop ke bagian komponen animator, harus setup dulu di sininya, di Windows Animator. Kalau Windows ini belum muncul, belum ada, teman-teman bisa ke bagian Windows, terus
Di sini ada animation, terus pilih yang animator. Misalnya ini gak ada nih, ntar saya close dulu. Bisa ke Windows, animator. Nah, nanti bakalan muncul Windows baru. Cuma ini kan langsung ini ya, langsung ketika di play langsung langsung jalan, langsung gerak. Kita coba fungsiin sama button yang tadi. Jadi yang ini kita hide dulu. Terus saya bikin dua ini, dua kondisi yang mana satu game objeknya ini itu diem aja, yang satunya gerak mukul kayak tadi. Jadi yang diem tadi kita ini aja, hapus aja yang animatornya. Kayak gitu. Terus yang ini ada animasinya, ini nggak ada kan ya? Kita coba ganti dulu biar gak pusing namanya. Ini gerak misal, diam. Ini gerak. Tapi ini bukan jalan, tapi gerak aja deh. Gerak. Terus di si fungsi ininya kita panggil lagi, kita masukin dua kondisi. Yang satu gerak. Oh, di sini juga bisa, kita langsung bisa nge-eksekusi yang ininya, si animatornya, jadi nggak harus ke game object. Jadi kita bisa pakai satu ini aja, bisa pakai satu game object, tapi dua kondisi, yang satu animasinya jalan, yang satu enggak, gitu. Nah, caranya kita ke button yang gerak, misalnya kita fungsinya pilih animator, terus play, kalau nggak salah ada play. Nah, ini. Terus yang satunya, yang fungsi play-nya di ini aja, di stop. Stop playback. Oh, nggak ada stop buat animasi ternyata, jadi kayaknya nggak perlu. Nggak perlu pakai animator lagi, tinggal ke game object, terus animatornya bisa set aktifnya, bentar. Oh, karena nggak ada, jadi saya jadi pakai dua aja. Balik lagi, bentar ya. Apa? Jadi yang diam ini kita hapus aja deh ininya, biar gak ribet. Yang animatornya. Nah, terus set aktifnya di ini. Nyalain. Coba kayak gini. Terus buat yang geraknya dimatiin. Oke. Oh, ininya di ini dulu, di hide dulu. Kecuali yang gerak. Terus yang ininya dimatiin dulu, kita coba.
Kita klik gerak. Tidak berfungsi ternyata. Bentar, bentar. Animator play. Aduh. Ini apa variabel apa ya, lupa saya. Bentar, saya cek dulu loopingnya. Nah, ternyata lebih simpel kayak tadi ya. Jadi di set aktif aja yang game objeknya. Jadi yang satu pakai animasi, yang satunya enggak. Kalau animasi kayak gitu. Seperti itu. Coba saya pakai animasi yang lain. Crouch, oh ada crouch ternyata. Nah, kalau mau ganti animasi, kita tinggal drag and drop aja animasinya ke animator tadi, terus ininya diganti ke set aktif. Maksudnya set as default. Set as layer default state. Kita coba ganti gerakannya. Saya coba ganti ke animasi jongkok. Nah, coba. Ah. Kayak gitu. Kita coba bikin banyak animasi deh. Misalnya ini jongkok. Terus ada apa lagi? Sur and seal. Kita coba dulu ini. Oh, oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Masih ada yang bingung? Gimana? Gimana? Gimana saudara-saudara? Apakah kebingungan? Yang bingungnya ditanyain aja. Emang animasi mah rada ini rada puyeng. Tapi kalau teman-teman cukup bisa sampai sini aja dulu nih, sampai yang tadi ganti bentuk. Kalau yang animasi mah cukup ribet. Nah, cukup sampai sini juga udah bisa bikin tombol-tombol jadi lebih interaktif gitu. Kalau yang animasi mah ini saya apa ya, praktekin buat tambahan aja lah gitu. Kalau yang sampai ganti-ganti bentuk itu masih ada yang kebingungan nggak sini? Nggak.
Oh, itu di bagian inspektor area tapi ke simulator. Mau beberapa diidentifikasi simulator area seperti itu. Iya, terus sama kalau pengen ganti ke simulator, jadi ke simulator itu di luar cara gerakin kamera kita. Oh iya, kantornya di Mas Gus nih, target di ada di sebelah. Kayaknya emang gara-gara penggalangannya di cuma dia kan di pusat ini juga yang dia kayak tadi balik lagi. Saya Gimana, masih ada yang kebingungan? Apa udah ini? Udah pada bisa sampai yang ini ganti kendaraan? Udah? Gimana, ada yang bingung di mana? Kalau nggak ada, saya mau nambahin lagi.
Oh iya, buat ini ya, buat minggu depan ada presentasi teman-teman, jadi harus presentasiin hasil proyeknya teman-teman kayak gitu. Bebas proyeknya mau yang mana aja kayak gitu. Yuk, bisa boleh yang sebelum-sebelumnya gitu. Diusahakan juga ditambahin UI, user interface-nya gitu. Saya coba bikin ini lagi deh, main menu. Kan kemarin kita baru ngitu aja ya, bikin main menunya sederhana. Belum sempat masukin dari hasil yang kita import dari Asset Store. Sini saya coba lagi bikin main menu baru. Nah, hasilnya kosong kayak gini. Biasa kita tambahin kanvas buat tambahin UI. Terus di sini di gamenya, di game previewnya kita juga bisa ngatur resolusinya atau kita juga bisa langsung ganti ke simulator biar ada gambaran tampilan HP-nya. Misalnya layarnya seukuran iPhone 12 kayak gini. Jadi si kanvasnya juga bakal ngikutin ukuran yang kita atur di preview. Nah, sini saya coba masukin UI yang baru. Teman-teman bisa milih atau nyari UI-nya dari Asset Store, Unity Asset Store websitenya. Seperti biasa kalau buat masukin atau ngimport ke dalam library Unity-nya, teman-teman harus login dulu ke akun Unity-nya masing-masing. Kalau udah gini, kita udah bisa nge-import si asetnya ke dalam project kita. Cari aja UI, kita klik kata kuncinya UI. Terus kalau yang gratis, yang di bagian kanannya kita centang aja yang free asset. Nah, teman-teman di sini bisa milih atau nyari-nyari aja aset yang mau dipakai. Kalau yang preset ada di bagian pricing. Terus pilih aja ya yang mana. Misalnya yang mana ya? Kita cari yang menarik. Banyak yang gratis di sini tuh. Waduh.
UI mana ya? Nah, saya coba pakai yang ini aja buat contoh. Nah, kalau udah teman-teman udah ketemu sama aset yang disukainya, tinggal di-add aja ke My Asset. Aset-aset di Unity Asset Store juga bisa teman-teman jadiin aset buat bikin KP atau TA, asalkan lisensinya itu gratis. Bisa dilihat di bagian lisensi tipenya ini. Kalau extension apa tipenya ini extension asset, ini kita bisa klik. Nggak ada keterangan harus nyantumin apa-apa ya kalau di sini. Terus kita cek juga di deskripsinya, biasanya ada ininya, ada keterangannya. Nah, kalau nggak ada keterangan tentang pencantuman di kredit atau apa-apa, berarti aset ini bisa kita pakai buat publish gitu. Atau ke KP atau TA juga bisa kita pakai. Terus kalau udah di ini ya, di add to my asset, ini kita accept. Nah, terus di atas ada bagian, ada pop-up kayak ini, kita open aja, open in Unity. Terus open Unity Editor. Nah, nanti Package Manager bakalan kebuka. Terus kita pertama kali download dulu asetnya. Jadi yang di Asset Store itu cuma ini doang, cuma masukin ke dalam Package Manager doang, belum di-download gitu. Nah, kalau di-download, udah di-download, tinggal import. Kita tinggal import. Import kayak gini. Import biasa. Nah, tapi kalau teman-teman nggak muncul package manager kayak tadi, bisa secara manual, caranya ke Windows, terus ke package manager. Nah, terus kalau ininya kalau di sini nggak ketemu aset yang tadi baru aja di add, mungkin ininya harus diganti dulu ke my asset kayak gini. Terus dicari aset yang baru di-download, karena saya udah banyak, jadi ada amburadul kayak gini. Nah, yang baru saya add itu yang ini, dan saya udah import tadi. Kalau udah, biasanya dicek aja di bagian folder aset, di sini tuh ada nama asetnya gitu. Cari-cari aja. Nah, yang ini, yang baru tuh. Pokoknya dicek-cek aja di bagian aset itu ada folder baru biasanya yang baru diimport. Oke. Jadi di sini udah ada. Oh, udah disediain juga ini scene-nya buat demo biasanya. Kita coba buka. Nah, ini save dulu, berarti kita buka scene demonya. Oh. Nah, kita udah dikasih tampilan demonya kayak gini. Tapi ini kayaknya kanvasnya ukurannya nggak bener. Jadi tampilan demonya, asetnya kayak gini. Kita bisa balik aja ke scene yang kita baru buat tadi, yang main menu. Kita bikin kanvas. Nah, terus kan tadi kita nge-setup di sini kalau buat yang biasa kayak gini, UI bukan yang di dunia 3D-nya. Kita bisa ganti ininya bahkan kita gak perlu ngeganti si render modenya, kita cukup ganti ini aja, canvas scaler jadi scale with screen size. Jadi ukuran si kanvasnya kita bisa atur di sini, misalnya 1080 kali 1920. Jadi ini tuh Full HD tapi versi portrait ya, kalau buat ukuran segini. Oke, terus misalnya kita mau bikin dulu backgroundnya biar gak ada dunia 3D kayak gini, kita masuk aja ke UI, terus kita bisa pilih panel atau image, tapi kalau saya biasanya pilih yang image.
Nah, kan di sini udah ada image tapi kotak gini ukurannya ya. Kita bisa ganti ukurannya, disesuaikan sama ukuran si ininya juga, si kanvasnya. Tadi kan width-nya itu 1920, 1080. Terus height-nya 1920. Oh, ternyata enggak ini. Bentar. Kalau masih ada ini ya, kalau masih ada gap kayak gini, kita bisa atur aja si ininya, si centernya jadi stretch kayak gini yang biru dipilih. Jadi ini tuh anchor-nya itu di middle, di tengah maksudnya. Kita bisa atur jadi opsi yang di paling kanan bawah ini. Dan di sini ada batasan-batasan ukuran si image-nya nanti itu. Misalnya ukuran batas kirinya 0, batasan kanannya 0, batasan atasnya juga kita bisa bisa ganti ke 0 tuh, jadi full jadinya tuh. Kayak gini. Nah, karena kita udah ngimport aset yang tadi, di sini juga di bagian image, terus source image-nya kita bisa ganti kan di sini. Nah, di sini bakal ada opsi-opsi baru dari image yang baru kita import. Misalnya kita pilih apa ya? Kalau buat background-nya mungkin ini gambar yang pertama saya ganti namanya jadi background. Biar gampang. Oh. Terus ini juga diganti. Mungkin ini button ya. Tuh. Kalau buat background-nya mungkin ganti warna aja kalau saya. Terus biasa kalau saya mah biasanya pakai judul gamenya dulu atau judul aplikasinya. Misalnya AR apa ya? Sini saya inputin teks Mesh Pro seperti biasa. AR. ARgram misalnya nama aplikasinya ARgram. Terus biar ininya bisa tembus dari kotak, yang wrapping-nya di disable. Nya diatur-atur aja pokoknya teksnya. Diatur aja posisinya juga. Terus kita tambahin button-button buat masuk ke scene yang tadi. Scale-nya mungkin digedein. Terus buat source image-nya kita bisa ganti dari aset yang kita udah import. Nah, kayak gini. Oh, kalau ini udah ini ya, udah ada teksnya, berarti kita coba cek dulu asetnya. Kalau kasusnya kayak gini, bentar, button. Oh, oke. Ada juga yang polos. Terus teksnya juga disesuaikan. Bentar. Misalnya ini mau dijadiin button buat masuk ke scene yang baru tadi buat ganti kendaraan. Saya ganti aja ininya teksnya di play. Terus warnanya disesuaikan juga biar kelihatan. Play.
Si buttonnya juga bisa diatur width sama height-nya 300. Nah, kayak gini. Kayaknya kurang. Diatur-atur aja ya kalau per UI-an mah. Terus mungkin saya duplikat, terus bawahnya saya ganti jadi tombol buat buka kredit atau info tentang developer biasanya. Itu ditaruhnya di kredit, terus yang paling bawah tuh quit kayak biasa. Nah, kalau buat pergantian scene ya kita perlu script kayak yang pertemuan sebelumnya, tapi scriptnya cukup sederhana. Kita create aja C# script, kita klik, kita buat. Bentar, kok gak ada script. Kemarin juga saya udah udah share scriptnya. Di sini saya coba share yang lebih sederhana lagi buat scriptnya. Misalnya ganti scene. Saya coba bikin script buat ganti scene yang sederhana. Object string. Deployed. Pindah. Breakpoint ganti scene. Scene manager. Scene. Oke. Oke. Di sini saya bikin script sederhana. Yang pertama itu ada fungsi buat pindah scene, yang kedua itu buat keluar dari aplikasi. Terus ada variabel juga nama scene. Oke. Kalau buat scriptnya nanti saya langsung kasih aja biar langsung di copy. Nah, buat yang play button, kita tambahin fungsi. Terus di bawahnya kita add komponen lagi. Terus masukin si komponen baru tadi, yaitu scene ganti scene namanya. Ganti scene, kita cari ganti scene. Nanti di sini ada komponen script yang baru aja kita buat tadi. Kita drag and drop ke sini. Atau selain ini juga caranya, misalnya teman-teman mau masukinnya juga pakai cara drag and drop kayak gini bisa.
dari project ke inspektor. Terus si script ini itu dimasukin ke referensi yang kosong ini. Nah, terus kita fungsinya pilih ganti scene, terus cari fungsi yang baru tadi, pindah. Nah, ini namanya pindah kalau ya saya buat. Terus nama scene-nya disesuaikan sama scene yang baru kita buat tadi. Jadi scene-nya itu kalau yang saya buat itu ada animasi, ganti bentuk, ganti kendaraan, dan menu. Nah, di sini saya mau fungsiin tombol play itu ke scene ganti kendaraan misalnya. Kita pilih lagi buttonnya yang play, terus di bagian komponen ganti scene kita masukin nama scene-nya, ganti kendaraan di sini. Nah, terus buat tombol yang quit, sebelumnya kita coba praktekin dulu deh. Kita coba play. Kalau kita klik play, apakah udah bisa ganti scene? Nah, kalau belum bisa ganti scene kayak gini, kita ke file manager, ke file dulu, terus ke build setting. Nah, terus di bagian scene and build, kita masukin semua scene yang kita mau jalanin buat aplikasi kita. Di sini kita drag and drop aja semua scene yang baru kita buat. Nah, diusahain buat yang main menu ini ditaruhnya di paling atas biar kalau kita play aplikasinya itu langsung kebuka main menunya gitu. Kayak gitu. Kita coba play lagi. Kita klik play. Nah, nanti scene-nya pindah ke ganti kendaraan. Kayak gini. Udah bisa jalan. Terus tombol yang quit. Kalau yang quit lebih sederhana. Kita tinggal drag and drop lagi si script yang tadi ke inspektornya. Sebentar. Nah, terus dimasukin ke fungsi on click-nya. Terus kita pilih ganti scene, terus quit. Udah cukup kayak gini. Nanti fungsinya itu bisa dijalanin kalau udah di build. Kalau kita klik quit, nanti keluar dari aplikasi. Nah, kan cuma yang minggu kemarin itu kita cuma bisa masuk ke dalam scene-nya aja ya, nggak bisa balik ke main menu. Nah, jadi mungkin kali ini kita coba bikin tombol buat kembalinya ke main menu. Kita pilih misalnya yang ganti kendaraan. Di sini kita bikin kanvas baru. Jadi kanvas itu bisa ditambah beberapa ya, bukan cuma satu aja. Kanvas. Nah, terus di kanvasnya saya mau bikin tombol buat kembali aja. Satu. Kita langsung tambahin button deh di sini ya. Di kanvasnya. Terus ukurannya diatur-atur aja. Teksnya mungkin saya bikin kayak gitu aja. Terus posisinya saya atur aja, mungkin di bawah. Nah, terus fungsi yang ganti scene ini kita bisa pakai juga di tombol yang ini. Caranya drag and drop ke inspektor ya. Terus kita bikin aksi baru di on click, terus drag and drop juga ke sini lagi. Terus pilih fungsi yang ganti scene, terus pilih yang pindah. Nah, di sini kita masukin scene yang namanya itu main menu. Kalau saya itu, kita ketik aja main menu. Nanti biar ketika diklik si tombol ini, nanti bakal balik lagi ke main menu. Kita coba play dari main menu deh. Kita coba play. Oke, udah berfungsi. Kita coba klik-klik tombol sini. Oke, udah berfungsi juga. Kita coba kembali. Nah, udah berfungsi juga. Jadi semuanya Jadi dari scene ganti kendaraan kita udah bisa balik ke menu, terus bisa quit. Jadi nggak harus tekan tombol home dari HP-nya gitu. Tinggal satu lagi yang kredit mungkin.
Nah, kalau buat kredit cukup tricky. Cara simpelnya itu saya bikin ini baru, image baru buat nutupin si tampilan menu ini, UI, image, terus ukurannya di fullin aja. Ini anchor-nya kita ganti ke yang kanan bawah, terus ukurannya di 00-in, biar ketutup semua. Terus mungkin di sininya diatur-atur lagi aja ya. Saya coba bikin lebih cepat soalnya waktunya dikit lagi. Nama ininya saya ganti jadi kredit, terus saya kasih teks mungkin ini di atasnya kredit. Oke. Diatur-atur aja buat ini mah, buat apa, buat UI-nya. Disable 100. Misalnya mau nampilin info developer, misalnya saya tambahin lagi teks, misalnya nama developernya. Set. Nah, ini. Terus ditambahnya misalnya mau bikin tombol buat kembali ke main menu. Saya tambahin lagi button. Ya, atur ukurannya. Teksnya diganti. Oke, jadi cara buat ngebuka si kredit sini tuh sama kayak tadi di bagian ganti kendaraan, kita pilih aja button yang kredit, kalau saya yang ini, terus kita bikin kondisi yang mana kita masukin referensi yang kredit, dimasukin ke sini game objeknya. Ini kan kondisi awalnya itu kita matiin dulu ya, biar gak kelihatan tampil gitu. Nah, terus di sini kita masukin ininya ke sini, referensi game objeknya, terus di functionnya kita pilih game object, terus set aktif. Terus ketika tombol kredit diklik, nanti si kredit ini tampilannya bakal muncul di set aktif true kayak gini. Nanti bakalan aktif game object ini. Nah, terus buat yang button kembali yang ini, kita juga bikin fungsi buat nutupin, maksudnya matiin si game object yang kredit ini gitu. Caranya kita pilih aja game object yang kredit, terus pilih set aktifnya game object, terus ininya diancetang aja kayak gini. Jadi kalau kita coba play, kita udah bisa bikin aplikasi yang cukup playable. Kita udah bisa buka tombol kredit. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Kita klik kembali, nanti tampilannya bakal ke menu lagi kayak gini. Terus kita play, udah bisa jalan juga. Udah playable di sini. Kita kembali lagi juga bisa. Terus kalau yang quit ini cuma bisa dijalin kalau aplikasinya udah di-build gitu. Jadi kalau di simulator gak berfungsi, tapi kalau udah di-build, udah bisa berfungsi kayak gitu. Nah, kalau udah gini, teman-teman tinggal build aja aplikasinya ke Android. Caranya, ke build settings, terus jangan lupa platformnya diganti dulu, di switch ke Android.
pilih Android terus switch platform. Nanti bakal ada konversi platformnya gitu dari project Windows ke Android. Tunggu aja, ini masih compiling sampai selesai. Kalau udah selesai di convertnya, nah ini udah selesai ya. Ada beberapa setting yang harus diatur kayak minggu sebelumnya. Itu kita ke player settings. Nah terus biar si aplikasinya nggak bisa dibulak-balik potret sama landscape, kita ke bagian resolusi. Nah di sini kita bisa atur rotasinya. Biar aplikasi kita potret aja karena kita settingnya UI buat potret, yang bagian landscape right sama leftnya kita uncentang aja kayak gini. Nah udah. Terus selain resolusi juga di bagian other setting ada beberapa setting yang diharusin sama tutorialnya. Yang pertama itu buat autographic API ini direkomendasiin yang volkannya di ini aja di hapus aja. Terus buat yang ini minimum API-nya diganti ke 8.0 atau Oreo. Nah, terus buat scripting backend ini diganti ke ini IL2CPP. Terus satu lagi yang target arsitekturnya diganti ke, maksudnya dicentang yang ARM64. Kayak gitu. Nah, sampai sini sebenarnya udah selesai. Cuma mungkin teman-teman mau ini ya, tambahin juga icon buat aplikasinya bisa dirubah di sini. Tapi sebelum ke sini itu teman-teman harus ngimport dulu logo aplikasinya kayak gitu. Misalnya kalau saya mah pakai yang ada aja. Kayak gini misalnya, buat contoh. Terus ini nama company name-nya itu nama company bisa teman-teman ganti aja ke nama teman-teman kalau saya gini. Terus nama aplikasinya apa di sini diganti juga. Airgram. Terus kalau misalnya teman-teman udah bikin aplikasi yang jadi, itu biasanya versinya diganti ke versi 1 kayak gitu. Biasanya kalau versi 1 itu versi yang udah playable-nya. Nah, kalau udah diganti kayak gini, teman-teman bisa langsung build aja. Foldernya misalnya bikin folder baru buat nge-build. Terus nama aplikasinya juga diganti. Nah, sampai sini selesai. Teman-teman, kalau udah selesai nge-build, bisa langsung nge-install aplikasinya di HP. Seperti itu. Nanti tinggal tunggu aja build-nya, nanti bisa langsung diinstal di HP Android. Tinggal ditungguin aja sampai selesai, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyain? Oh, udah. Oke, cek. Tenang kok, ada recordnya kalau ada yang lupa. Kalau itu boleh aman. Jadi, jadi buat ini ya, buat pertemuan minggu depan, teman-teman presentasiin projectnya masing-masing. Diusahain teman-teman udah pakai UI kayak tadi saya contohin. UI-nya itu bisa ngambil dari Unity Asset Store, bebas mau kayak gimana aja. Dibikin semenarik mungkin gitu. Seperti itu. Kalau buat projectnya itu bebas mau project yang mana aja. Kalau mau yang ini juga ya boleh. Seperti itu.